Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data yang merupakan materi terakhir pada statistik kelas 12. Langsung saja, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yang pertama adalah jangkauan atau ring. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat pada data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus data maksimum dikurangi data minimum. Contohnya, tentukan ring dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. Jawabnya karena data maksimum sama dengan 10, data minimumnya 2, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kemudian, untuk simpangan rata-rata di sini adalah sekumpulan bilangan yang merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang pertama adalah data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal rumusnya sigma X dikurangi X bar dengan tanda mutlak dibagi N. Contohnya, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Ini adalah pembahasan ya anak-anak ya. Kita cari rata-ratanya dulu. Dijumlah semuanya 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 7 dibagi 6 ketemu 6. Nah, karena rata-ratanya sudah ketemu, data pada masing-masing tadi dikurangi 6 ya, dikurangi rata-rata, diberi tanda mutlak, dijumlah ya, karena sigma artinya jumlah ya, ketemunya 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Itu adalah simpangan rata-rata untuk data tunggal. Berikutnya, simpangan rata-rata untuk data berbobot atau data kelompok. Yang membedakan adalah di sini sigmanya ada, F-nya ada frekuensinya ya, nanti dikalikan. Jadi X tadi adalah data ke I ya, atau nilai tengah kelas interval ke I. Langsung ke contoh. Nah, ini adalah datanya. Ya, kita langsung ke pembahasan ya anak-anak ya. Nah, dari data tadi diperoleh nilai tengahnya 3 sampai 5 adalah 4, 6 sampai 8 7 dan seterusnya. Di sini frekuensinya dikalikan nilai tengahnya, 2 kali 4 8, 4 kali 7 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 78. Nah, di sini data dikurangi rata-rata beri tanda nilai mutlak. Dari mana 5,7? Nah, rata-ratanya dicari dulu anak-anak. Ketemunya 9,7 ya. Jadi 4 dikurangi 9,7 ketemunya harusnya kan negatif, cuman karena tanda mutlak maka hasilnya positif ya. Nah, kemudian hasil ini itu dikalikan frekuensinya. Jadi 2 dikali 5,7 ketemu 11,4. 4 dikali 2,7 ketemu 10,8. 2,7 dari mana? Dari 7 dikurangi 9,7. Begitu seterusnya. Nah, setelah ketemu ini dijumlahkan ketemunya 44,4. Sehingga 44,4 ini dibagi 20. 20 ini adalah banyaknya frekuensinya. Jadi rata-rata simpangan rata-rata dari contoh itu adalah 2,22. Gimana anak-anak? Bapak berharap
dari contoh data tunggal dan data berkelompok ini, kalian bisa menerapkan rumus simpangan rata-rata. Yang berikutnya, ukuran penyebaran yang berikutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, untuk data tunggal di sini rumusnya sebenarnya hampir sama dengan simpangan rata-rata, cuman di sini ada akar, ada kuadratnya. Ya, masih ingat ya tadi ya? Bedanya di sini ada akar, ada kuadratnya. Kita langsung ke contoh anak-anak. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Sama halnya dengan tadi, kita cari rata-ratanya dulu, ketemu 5. Maka di sini supaya tidak bingung, maka dibuat dalam bentuk tabel anak-anak. Dimana untuk data ke I dikurangi rata-rata, ini langsung ya 2 dikurangi 5 negatif 3, 3 dikurangi 5 negatif 2, 5 kurangi 5 0, 8 kurangi 5 3, 7 kurangi 5 2. Nah, setelah ini ketemu dikuadratkan, hasilnya adalah negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4, 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Kalau di total jumlahnya 26. Jadi simpangan baku dari contoh itu adalah akar 26 dibagi 5. Ketemunya akar 5,2. Ini adalah rumus untuk data berbobot atau berkelompok. Sama anak-anak dengan yang simpangan rata-rata tadi. Cuman di sini bedanya ini ada akar, kemudian ada kuadratnya, dan di sini ada frekuensi. Langsung contoh ya anak-anak ya, supaya lebih jelas. Nah, ini contohnya. Kita langsung ke pembahasan. Ini contohnya sama dengan simpangan rata-rata tadi, di mana di sini setelah ketemu nilai tengahnya kita kuadratkan. 4 kuadrat 16, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 169. Kemudian frekuensinya dikalikan nilai tengah. 2 kali 4 8, 4 kali 7 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 78. Nah, di sini kolom terakhir itu kita isi dengan frekuensi dikali X kuadrat. 2 dikali 16 2, 4 kali 49 196, 8 kali 100 800, 6 dikali 190 69 1014. Nah, ini di total ketemunya 2042. Ya, sedangkan frekuensinya 20. Nah, ini sesuai dengan rumusnya tadi, ketemunya akar 8,01. Nah, Bapak berharap dari contoh simpangan baku dan simpangan rata-rata kalian semakin jelas untuk mencari ukuran penyebaran data berupa simpangan rata-rata dan simpangan baku. Lanjut, untuk penyebaran data yang berikutnya adalah kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, kuartil ini ada 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk menentukan nilai kuartil pada data tunggal, kita cari letaknya dulu.
Nah, ini rumusnya adalah I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Dengan I itu sama dengan 1, 2, 3. Sesuai dengan nanti yang kita cari. Dan N adalah banyak data. Ini contohnya. Hasil pendataan usia dari 12 anak balita diketahui sebagai berikut. Ya, kita disuruh menentukan kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil tengah atau Q2, kuartil atas atau Q3. Sebelum itu kita urutkan dulu anak-anak datanya ya. Karena kalau kita tidak urutkan maka tidak akan ketemu ya. Kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan kita cari letaknya. Oh, berarti Q1 itu data ke 31/4. Data ke 31/4, 1, 2, 3. Oh, berarti ini data ke 31/4 itu data ke 4 dikurangi data ketiga. Ya, artinya 1 ditambah 1/4, 2 dikurangi 1, ketemunya 1/4. Ya. Sedangkan untuk mencari Q2, kita cari letaknya itu adalah data ke 6,5. 6,5 di mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, antara 6,5 ada 3 dan 3. Sehingga datanya ketemu 3 ya. Kemudian untuk mencari kuartil ketiga atau Q3 itu ada di data ke 93/4. Kita lihat lagi 93/4 kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini data ke 94, data ke 10/4. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai kuartil yang ketiga itu sama dengan 4. Ya. Nah, begitu untuk kuartil data tunggal. Selain itu ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil yang disingkat QD ya. Di mana QD itu rumusnya adalah setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sedangkan untuk kuartil data kelompok itu rumusnya adalah batas bawah B ya ditambah panjang kelas dikalikan I kali N/4. Nah, 4 ini adalah karena kuartil membagi 4 data dikurangi F. F ini adalah frekuensi kumulatif dibagi F. F kecil ini adalah frekuensi kelas ya. Nah, ini ada keterangannya di sini. Nah, keterangan ini nanti kita akan pakai pada saat kita menentukan data kelompok anak-anak. Nah, ini contohnya. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Ini ya. Untuk menentukan kuartil 1, kita perlu 1/4 kali 40 karena jumlah datanya 40 ya. Jadi data ke-10 itu adalah kuartil 1. Ada di mana kuartil 1? Oh, ada di kelas ketiga, kelas interval ketiga. Data ke 55 sampai 59. Berarti batas bawahnya 55 dikurangi 0,5 adalah 54,5. Nah, panjang kelas gimana anak-anak? Ini masih ingat kalian pada saat kita menentukan modus dan median. Ya, ini panjang kelasnya kan bisa diambil dari 50 kurangi 45 ya. Ketemunya 5. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas itu adalah 3 tambah 6. Jadi 9 ya. Sedangkan frekuensi kelasnya adalah 10. Dari situ bisa kita hitung bahwa 54,5 ditambah 5 kali dalam kurung ini ketika disederhanakan ketemunya adalah 0,1. Sehingga 5 kali 0,1 adalah 0,5.
kesimpulannya kuartil 1 ketemunya 55. Oke. Q satunya sudah ketemu. Kita lanjut ya. Mencari Q 3 ya. Loh, kenapa Q2 tidak kita cari? Karena Q2 itu sama dengan median, anak-anak. Nah, median sudah kita pelajari di ukuran pemusatan data pada video sebelumnya ya. Oke, untuk menentukan Q3 diperlukan 3/4 dari 40. Itu data ke-30 ya. Jadi data ke-30 kalau kita lihat kembali pada tabelnya itu ada di interval keempat. Ini data ke-30 ya anak-anak ya. Jadi 60 sampai 64. Maka 60 dikurangi 0,5, 59,5. Panjang kelasnya tetap, frekuensi kumulatifnya 19, frekuensinya 12. Dari penyelesaian ini ditemukan kuartil 3-nya adalah 64,8 ya. Jadi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartilnya dari data yang sudah kita cari Q1 dan Q3-nya adalah setengah dikali 64,08 dikurangi 55, sehingga simpangan kuartilnya adalah 4,54. Ya, alhamdulillah dapat ilmu baru ya. Di sini ada simpangan kuartil. Kita lanjut ya anak-anak. Yang berikutnya adalah persentil. Jadi ukuran penyebaran data berikutnya adalah persentil. Di mana persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama. Setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau ini kita data tunggal dulu ya. Sama dengan kuartil tadi, kita disuruh menentukan letaknya dulu ya. Jadi persentil ini P1 sampai P99 ya. Nah, diketahui data 9,3,8, 4,5, 6,8, 7,5,7 dan disuruh menentukan P20 dan P70. Langsung, nah data diurutkan dulu ya. Letak P20 itu adalah 20 dikali 10 tambah 1 dibagi 100. Jadi P20 itu letaknya di data ke 21/5. 21/5 itu berarti data kedua itu 4 ditambah 1/5. Ya, jadi 4/1/5 itu adalah P20. Sedangkan P70-nya itu adalah data ke 77/10. Nah, kita lihat lagi. Data ke 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Nah, jadi 7 ditambah 7/10 adalah 7/10. Itu adalah P70. Berikutnya untuk data kelompok pada persentil, sama halnya dengan kuartil tadi, ada batas bawah ditambah panjang kelas dikalikan I kali N dibagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi frekuensi kelas ya. Nah, jangkauan persentil itu P90 dikurangi P10. Itu jangkauan persentil. Ini contohnya ya. Dari sini kita langsung saja menentukan P10 dulu. Diperlukan 10/100 dikali 50 berarti data kelima. Mana data kelima? Oh, berarti di interval pertama ya anak-anak. Berarti 50 dikurangi 0,5 ketemunya 49,5. Dengan panjang kelas adalah berapa? 10 ya. Dari mana?
Iya betul, 60 kurangi 50 sama dengan 10. Kemudian frekuensi kelas sebelumnya adalah 0, kemudian frekuensi kelasnya adalah 7. Sehingga ini disederhanakan ketemunya setelah dikalikan 10 itu ketemunya 7,14. Jadi 49,5 ditambah 7,14 ketemunya 56,64. Nah, masih ada di sini ya Nana ya. Jadi P 10-nya sama dengan 56,64. Kemudian P90 dari letaknya ketemunya di data ke-45. Data ke-45 itu di interval keberapa Nana? Iya. Data ke-45 itu ada di interval terakhir, interval kelima ya. Jadi 90, sampai 99 ya. Nah, 90 dikurangi 0,5 adalah 89,5. Frekuensi kumulatifnya 44, frekuensi kelasnya adalah 6. Ini setelah disederhanakan ketemunya 91,17. Apa kesimpulannya? Jangkauan persentilnya adalah P90 dikurangi P10 sama dengan 91,17 dikurangi 56,64. Jadi ketemunya adalah 34,53. Alhamdulillah Bapak berharap dari penjelasan video penyebaran data ini melengkapi 2 video sebelumnya, yaitu tentang penyajian data dan pemusatan data. Demikian, semoga bermanfaat. Kembali lagi ke video berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nana.